Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Siti Anggelia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Sriwijaya. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan simulasi pembelajaran online mengenai puisi untuk kelas 12 semester 1. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Jadi hari ini kita membahas materi mengenai sebuah pemikiran ataupun perasaan yang dituangkan melalui tulisan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Jadi dari pernyataan Ibu tadi, apakah ada yang tahu maksud pernyataan itu? Puisi Bu. Ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi mengenai puisi. Sebelum kita membahas materi puisi secara rinci, pasti anak-anak tidak asing lagi mendengar apa itu pengertian dari puisi. Jadi Ibu tanya, apakah ada yang tahu mengenai apa itu pengertian puisi? Saya Bu tahu. Ya, Ufi, Saya Bu. silakan. Jadi puisi itu adalah mengungkapkan perasaan dan pikiran tentang kerinduan atau kesedihan, bisa juga tentang percintaan Bu. Ya, apakah ada pendapat Ya, Bu. lain? Ufi? Ya, Seti? Saya Bu. Puisi adalah karya sastra yang diterjemahkan baik dengan bahasa yang indah. Ya, betul. Apakah ada lagi pendapat tentang apa itu pengertian puisi? Saya Bu, Ya, Ereka? puisi adalah karya sastra seseorang dalam penyampaian pesan diksi dan pola tertulis. Jadi, pendapat yang dikemukakan oleh beberapa teman kalian tadi itu sudah baik dan hampir mendekati salah satu materi yang kita bahas hari ini, yakni apa sih itu puisi? Di mana puisi itu ialah suatu pemikiran ataupun perasaan yang dituangkan melalui tulisan dengan menggunakan kata-kata yang indah. Biasanya puisi itu menggunakan 4 bait, di mana dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Penulis itu sendiri agar menciptakan suatu karya yang indah biasanya menggunakan sajak A maupun AB dalam puisinya. Selain itu juga penulis dapat menggunakan pemilihan kata ataupun diksi untuk menambah keindahan dalam isi puisi tersebut. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur pada puisi. Jadi unsur-unsur pada puisi itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama itu ialah majas dan irama, yang kedua kata-kata konotasi, yang ketiga kata-kata berlambang, dan keempat pengimajinasian. Berbeda dengan teks eksposisi, berita, ataupun teks yang lainnya, puisi ini mengutamakan suatu majas dan irama. Nah, yang akan kita bahas yang pertama itu ialah majas dan irama. Majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk memberikan kesan baik itu bagi pembaca maupun penyimaknya. Majas ini memiliki 2 bagian. Yang pertama itu majas personifikasi dan kedua majas paralelisme. Yang pertama itu ialah majas personifikasi, di mana majas ini merupakan membandingkan suatu benda-benda tidak bernyawa seolah-olah hidup seperti manusia. Contoh pada puisi Hujan Bulan Juni itu pada kata tabah, arif, dan bijak. Selanjutnya itu yang kedua majas paralelisme, di mana majas ini merupakan suatu keulangan kata pada tiap barisnya. Contoh pada puisi Hujan Bulan Juni itu ialah pada kata tak ada yang lebih. Selanjutnya itu ialah irama. Nah, irama ini merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Yang kedua itu ialah kata-kata konotasi, di mana kata ini bermakna tidak sebenarnya. Contohnya itu pada puisi Hujan Bulan Juni pada kata hujan, di mana makna dasarnya itu ialah air yang turun dari langit, sedangkan makna tambahannya itu ialah perbuatan baik. Contoh lain dari hujan ialah akar. Nah, akar ini memiliki makna dasar bagian terbawah dari pohon, sedangkan makna tambahannya itu ialah
awal kehidupan. Yang ketiga itu ialah kata-kata pelambang, di mana kata-kata pelambang itu merupakan sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Contoh pada puisi Hujan Bulan Juni itu ialah pada kata bunga dan hujan, di mana bunga itu melambangkan suatu keindahan, sedangkan hujan itu melambangkan suatu kebaikan. Selanjutnya yang keempat ialah pengimajinasian, di mana kata yang dapat menimbulkan hayalan maupun imajinasi. Contohnya itu pada kata dihapuskan jejak-jejak kakinya. Nah, itu merupakan imajinasi visual. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai jenis-jenis puisi. Jadi jenis-jenis puisi itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu puisi naratif, kedua puisi lirik, dan ketiga puisi deskriptif. Nah, puisi naratif itu ialah puisi yang mengungkapkan cerita ataupun penjelasan penyair. Puisi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu balada, yang kedua romansa. Balada itu sendiri memiliki ataupun mengungkapkan puisi mengenai orang-orang rasa ataupun tokoh-tokoh pujian. Sedangkan romansa ialah puisi yang menceritakan tentang kisah percintaan. Selanjutnya itu puisi lirik. Nah, puisi lirik ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu elegi, kedua serenada, dan ketiga ode. Elegi itu ialah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Serenada ialah puisi yang mengungkapkan sajak percintaan yang dapat kita nyanyikan. Dan yang ketiga itu ialah puisi ode, di mana puisi ini menceritakan tentang pujaan terhadap seseorang. Yang ketiga itu ialah puisi deskriptif. Nah, biasanya puisi ini menyangkut pautkan penyair sebagai pemberi kesan terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang dimana dipandangnya menarik perhatiannya. Puisi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu satre dan kedua bersifat kritik sosial. Di mana satre ini merupakan puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair. Yang kedua itu bersifat kritik sosial, di mana puisi ini menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan ataupun terhadap diri seseorang. Rumah tua pada cerita, tiang serta temali, kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal kanan, tidak bergerak. Dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan. Jadi setelah kita menonton penayangan video puisi tentang senja di pelabuhan, Ibu akan memberi tugas untuk kalian untuk mempresentasikan kelompok tadi. Untuk yang menjadi moderatornya itu siapa? Delta, Bu. Ya, kepada Delta silakan untuk melaksanakan presentasinya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Delta Pasquilindra sebagai moderator perwakilan dari ketiga kelompok. Nah, di sini ketiga kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Langsung saja ya, yang kelompok 1 akan diwakili oleh Dea Veronica. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Dari hasil kelompok kami menyimpulkan bait pertama menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Penyair melukiskan keadaan batinnya melalui gudang, rumah tua, cerita tiang, dan temali, kapal dan perahu yang tidak bertaut.
Benda-benda itu semua menggunakan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda di pelabuhan itu membisu. Demikian dari kelompok 1, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan hasil diskusi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Dea Veronica. Yang kedua, yang kelompok 2 akan diwakili oleh Fitria. Kepadanya saya persilakan. Nama saya Freya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Bait kedua menggambarkan pelabuhan itu turun. Gerimis yang mempercepat kelam, menambah kesedihan pengarang, dan ada kelepak elang yang menyinggung muram, membuat hati pengarang lebih muram. Desir hari lari berenang, kegemingan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati pengarang dipenuhi harapan untuk terhibur, menemu bujuk pangkal akanan. Tetapi ternyata suasana pantai itu berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah, air tidur hilang ombak. Bagaimana jika laut kehilangan ombak? Seperti halnya manusia kehilangan harapan akan kebahagiaan. Bait ini mempertegas suasana kedukaan penyair, jenis puisi elegi. Saya kembalikan kepada moderator. Fitria yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya, yaitu yang ketiga, kelompok 3 akan diwakili oleh Amar. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kami. Nah, pada bait ketiga menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan tidak lagi kepada benda-benda di alam, pantai dan benda-benda sekeliling pantai. Dia merasa aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberikan hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya. Dalam kesendirian itu, ia mengisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan. Namun, sesampainya di ujung sekalian selamat jalan. Jadi, setelah penyair mencapai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengucapkan selamat jalan. Dan jenis puisi ini termasuk jenis puisi elegi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Saudari Amar atas pemaparan materi kelompok 3. Mungkin itu saja pemaparan materi hasil diskusi dari ketiga kelompok. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Husna. Silakan, Bu. Baik, terima kasih kepada Delta yang sudah menjadi moderator dan anak-anak yang telah mewakilkan kelompoknya masing-masing. Mereka menggunakan puisi naratif romansa dan puisi perasaan duka, yang dimana puisi ini merupakan puisi lirik dari elegi. Jadi dari inti keseluruhan puisi tersebut, dia menggambarkan sebuah perihal rasa cintanya dengan melalui perasaan duka. Mungkin itu saja materi yang dapat kita bahas hari ini mengenai puisi. Terima kasih atas waktunya dari anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Dan Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.